Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pioner semua, apa kabar? Nah, semoga saja semuanya selalu dalam keadaan sehat dan so pasti kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Halo sobat semuanya dimanapun berada, informasi kali ini ada informasi hangat ya untuk sobat semua. Tapi sebelum kita ke informasinya, untuk sobat semua yang belum subscribe, di subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Oke deh, sekarang datangnya ya sumbernya informasi dari Newsway. Di sini kita coba sama-sama untuk membahas ya. Nah, di sini ada informasinya mengenai pertempuran untuk raksasa teknologi blockchain. Nah, apakah jaringan Pi siap untuk diadopsi secara luas? Oke, kita simak penjelasannya di sini. Apakah Anda ingin tahu tentang jaringan Pi? Kamu tidak sendiri, gitu ya. Bahasa isyaratnya. Dalam dunia cryptocurrency, jaringan Pi adalah pemain utama. Ini telah mendapatkan popularitas di Bitcoin dan Ethereum. Dan peluncuran mainnet terbukanya dapat mewakili tonggak sejarah terbesarnya dengan potensi untuk menjadi bentuk mata uang digital yang diadopsi secara luas. Intinya secara global ya. Jaringan Pi dapat merevolusi cara kita menggunakan uang. Nah, ya seperti itu. Dengan cara kita menggunakan uang fiat, ya seperti itu juga Pi Coin. Nah, dalam artikel ini kita akan mengeksplorasi apa yang membuat Pi Network begitu menarik. Nah, apa bedanya dengan Bitcoin dan Ethereum? Dan mengapa Pi Network siap untuk diadopsi secara luas? Nah, kami juga akan membahas apa yang perlu terjadi agar jaringan Pi mencapai potensi penuhnya sebagai mata uang global ya, mata uang dunia. Nah, dengan semua informasi ini di tangan ya, Anda dapat membuat keputusan tentang apakah akan berinvestasi dalam proyek atau tidak. Nah, lanjut lagi di sini. Pengantar jaringan Pi. Nah, Pi Network adalah cryptocurrency baru yang revolusioner yang potensinya untuk menjadi fenomena dunia tidak dapat dilebih-lebihkan. Dirancang dengan misi untuk membuat cryptocurrency dapat diakses oleh semua orang. Nah, Pi Network dibangun di atas kerangka kerja yang mengutamakan seluler dan menawarkan kepada pengguna kemampuannya untuk menambang koin tanpa memerlukan perangkat keras yang mahal atau listrik dalam jumlah besar. Jadi hemat listrik. Terus tim pengembangan jaringan Pi terdiri dari beberapa pemikir yang paling dihormati di bidang teknologi, termasuk mantan insinyur Google dan Stanford ya, yang berfokus untuk membuat mata uang digital lebih mudah diakses dan berlimpah daripada sebelumnya. Nah, Pi Network juga didukung oleh sejumlah investor dan di sini firma modal Ventura menunjukkan kepercayaan pasar terhadap tujuan ambisiusnya. Nah, tidak seperti Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, jaringan Pi telah dirancang dari bawah ke atas dengan tujuan adopsi massal, menawarkan tingkat penambangan yang lebih tinggi, kecepatan transaksi yang lebih cepat pula, dan biaya yang lebih rendah daripada yang terkait dengan Bitcoin. Nah, dengan demikian, banyak pakar industri mengharapkan menjadi salah satu cryptocurrency yang paling banyak diadopsi di dunia ketika mainnet terbuka diluncurkan akhir tahun ini. Nah, dikutip lagi nih di akhir tahun ini. Waduh, semoga saja ya nggak sampai.
Terus di sini pro dan kontra jaringan Pi. Nah, mainnet terbuka Pi Network telah menjadikannya pilihan yang lebih layak daripada sebelumnya untuk cryptocurrency. Tetapi itu bukan tanpa kekurangannya. Pro dan kontra jaringan Pi harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Di sini yang pro ya. Nah, pertama, biaya transaksi rendah. Terus biaya rata-rata untuk transaksi Pi adalah 0,0001 Pi coin ya, Pi coin Pi. Nah, menjadikannya cara yang terjangkau untuk melakukan pembayaran. Kedua, mudah digunakan. Aplikasi seluler Pi mudah digunakan dan menawarkan pengalaman pengguna yang intuitif yang membuatnya lebih mudah dari sebelumnya untuk membeli, menjual, dan mengelola mata uang kripto. Ketiga, aman. Transaksi diamankan dengan enkripsi SHA-256, melindungi dana Anda dari pencurian dan penipuan. Nah, itulah diantaranya dari 1 sampai 3 ya yang pro yang dikatakan di sini. Terus yang kontra lagi di sini, yang kontra. Pertama, likuiditas terbatas karena jaringannya masih relatif baru. Likuiditasnya terbatas dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya seperti Bitcoin. Jadi masih mending lah ya, seperti ya istilahnya di sini yang Bitcoin yang sudah yang menjadi sudah sangat luar biasa lah, intinya seperti itu. Nah, sedangkan di Pi Network dia kan masih relatif baru. Nah, kedua, regulasi yang tidak pasti. Nah, di sini dikatakan ya regulasi yang tidak pasti, ini yang kontra ya. Nah, regulasi mata uang kripto bervariasi dari satu negara ke negara lain. Nah, yang ada sih sebenarnya ada yang mengatakan GCP 314159, ada pula yang 314 dan lain-lain sebagainya. Pokoknya bervariasi di antara semua negara ya. Di situ yang seperti yang dilakukan oleh komunitas Pi semua di mana-mana yang dalam periode Encos Mainnet ya, gitu. Yang ketiga di sini dikatakan di sini yang ketiga tidak ada koin fisik ya, karena jaringan Pi tidak memiliki token fisik. Berinvestasi dalam mata uang bukannya tanpa resiko, karena tidak ada jaminan likuiditas aset atau nilai penebusan. Jadi itulah ya, jadi di sini koin Pi ya istilahnya untuk berinvestasi dalam mata uang ya bukannya tanpa risiko, karena tidak ada jaminan likuiditas aset atau nilai penebusannya apabila terjadi istilahnya pembayaran ya dengan koin Pi, dan tidak ada jaminannya semacam mata uang fiat seperti yang terjadi di negara kita ini. Di Indonesia kan ada digital rupiah yang akan diluncurkan, itu kan ada istilahnya ada penebusan dengan fiat rupiah ya, seperti itu maksudnya, ada pengganti dari digital ke fiatnya ada. Sedangkan koin Pi dia cuma berupa mata uang saja, mata uang digital saja, tidak mempunyai penebusan ya, istilahnya seperti itu. Lanjut lagi ya, faktor pembedaan pembeda antara jaringan Bitcoin dan Pi. Nah, di sini kita bahas lagi. Tidak mengherankan ya jika Bitcoin lebih sukses dalam hal kapitalisasi pasar dan adopsi yang meluas. Namun ya, di sini karena ruang blockchain terus berkembang, kasus penggunaan baru telah muncul yang membedakan
jaringan Pi dan Bitcoin. Transaksi di sini transaksi berbiaya rendah. Nah, salah satu pembeda utama jaringan Pi adalah ia dirancang untuk memfasilitasi transaksi dengan biaya yang jauh lebih rendah daripada perbankan tradisional. Dan bahkan Bitcoin ya, misalnya saat mengirim uang melalui jaringan Pi, biaya transaksi mendekati nol dibandingkan beberapa persen saat mengirim uang melalui transaksi Bitcoin. Ya, di sini beda sih ya jelasnya, karena seperti tadi yang dikatakan, karena kan istilahnya Pi Network kan pemula ya, baru lahir lah. Nah seperti itu, tidak seperti pendahulunya Bitcoin yang emang saat ini sudah tenar. Nah ini membuka peluang bagi individu yang biasanya tidak mampu membayar ya biaya transaksi tinggi untuk dapat mengirimkan pembayaran berbiaya rendah melalui jaringan. Selanjutnya di sini poin ya, waktu transaksi lebih cepat. Nah, di sini ya waktu transaksinya lebih cepat. Pembeda utama lainnya untuk jaringan Pi adalah bahwa transaksi di jaringannya dikonfirmasi jauh lebih cepat daripada transaksi di blockchain Bitcoin ya. Beda lah, karena Bitcoin masih menggunakan web 1 ya. Di situ perbedaannya. Jadi Pi Network sudah istilahnya menuju ke web 3. Jadi perbedaan, jadi kecepatannya super fast gitu. Saat mengirim pembayaran ya, hanya perlu beberapa detik untuk memverifikasi transaksi di jaringan Pi. Sedangkan di jaringan Bitcoin dapat memakan waktu hingga 10 menit ataupun lebih. Nah, tergantung pada seberapa banyak Anda bersedia membayar biaya transaksi yang lebih tinggi. Jadi lebih banyak kita membayar biaya transaksinya akan lebih cepat lagi. Maksudnya mungkin seperti itu ya. Nah, waktu konfirmasi yang lebih cepat ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan peluang perdagangan waktu nyata atau melakukan pembayaran darurat tanpa khawatir tentang konfirmasi yang lambat dari penambangan atau membayar biaya selangit. Jadi perdagangan waktu nyata atau melakukan pembayaran darurat ya, tanpa khawatir tentang konfirmasi yang lambat dan penambangan atau membayar biaya selangit. Jadi yang dimaksud di sini perdagangannya yang nyata, dan di sini melakukan pembayaran secara cepat ya, tanpa dikhawatirkan ada sesuatu yang istilahnya gimana ya, ada yang salah atau seperti apa gitu ya. Jadi ya tanpa kekhawatiran lah, intinya seperti itu, karena kita sudah melakukan nilai transaksi yang memang bagus ya, maksudnya tinggi lah ya. Jadi tergantung dari biaya transaksi kita. Apabila kita mau cepat ya, biaya transaksinya juga gak mahal. Nah seperti itu, dan kita tidak perlu lagi khawatir ya soal itu. Nah seperti ini yang maksudnya kira-kira ya. Nah apabila salah ya, sobat bisa berikan komentar di kolom komentar, oke? Selanjutnya, mempersiapkan rilis mainnet dari jaringan Pi. Nah di sini dikatakan lagi dipersiapkan untuk jaringan Pi untuk ya jaringan terbuka ya. Jaringan Pi baru saja menyelesaikan algoritma proof of consensus ya, proof of consensus mereka atau POC. Nah dan akan segera pindah ke rilis mainnet. Nah diharapkan akhir tahun ini adalah berita besar, karena
akan membawa cryptocurrency dan keuntungan terkait lebih dekat ke aplikasi kehidupan nyata. Oke, inilah yang ditunggu-tunggu para sobat semua ya, juga saya tentunya. Ya, pastinya seperti itu. Selanjutnya, nah, untuk menyukseskan rilis mainnet, tim di jaringan Pi telah mengambil langkah ekstra untuk memastikan keselamatan dan keamanan pengguna saat menggunakan jaringan. Nah, berikut beberapa langkah tersebut untuk sobat semua perlu ketahui ya. Di sini infrastruktur ekosistem aman. Nah, infrastruktur ekosistem aman ya, platform dirancang untuk melindungi pengguna dari ancaman online dan kerentanan yang dapat mengganggu pengalaman mereka. Terus platform ini juga berjalan pada perangkat keras yang sangat andal lah ya, yang dirancang untuk keamanan dan kerja yang optimal. Peningkatan protokol. Di sini dikatakan tim juga telah menerapkan beberapa peningkatan protokol untuk meningkatkan keamanan data yang disimpan di blockchain serta privasi para penggunanya. Oke. Selanjutnya, enkripsi canggih di sini. Ya, enkripsi canggih di sini. Jaringan Pi menggunakan teknologi enkripsi canggih untuk setiap transaksi, memastikan bahwa data tetap aman bahkan ketika dibagikan di antara sistem atau jaringan yang berbeda. Lanjut lagi, solusi desain fleksibel. Untuk meningkatkan skalabilitas dan fleksibilitas ya, arsitektur jaringan Pi dirancang sedemikian rupa sehingga memungkinkannya memproses lebih banyak transaksi per detik daripada jaringan pembayaran lain seperti Bitcoin atau Ethereum. Nah, tanpa mengorbankan privasi atau keamanan pengguna. Dengan mengambil langkah-langkah ini ya, sebelum meluncurkan rilis mainnet mereka, tim Pi Network memposisikan diri mereka dengan sempurna untuk diadopsi secara luas di masa depan, sebuah tujuan yang sedang mereka capai. Nah, itulah dari hasil kerja Pak ya tim Pi Network ya. Jadi menyempurnakan ya, istilahnya semua ya, biar tujuan yang sedang mereka capai itu bisa mulus ya, sukses. Seperti itu mungkin ya. Nah, selanjutnya rintangan adopsi untuk Picoin. Nah, pertanyaan, apakah jaringan Pi siap atau tidak untuk diadopsi secara luas, tetapi tetap menjadi salah satu topik pembicaraan yang paling diperdebatkan di antara para pakar cryptocurrency. Nah, sebelum diadopsi secara luas, proyek tersebut harus terlebih dahulu memenuhi beberapa rintangan. Apakah itu rintangannya? Di sini rintangan pertama, teknologi. Nah, Picoin menggunakan algoritma konsensus delegated proof of stake atau POS ya, DPoS berlawanan dengan algoritma proof of work atau POW yang biasa disebut ya. Bitcoin di POS membutuhkan lebih sedikit sumber daya dan lebih hemat energi daripada POW ya, Proof of Work, dan dapat membuat Picoin lebih mudah digunakan dan lebih terjangkau untuk pengguna sehari-hari ya. Jadi sangat-sangat terjangkau lah ya. Oke, kedua, peraturan pemerintah ya, ini yang penting nih.
Saat ini jaringan terdesentralisasi seperti Picoin menghadapi perlakuan peraturan yang tidak pasti dari pemerintah di seluruh dunia. Jadi di seluruh negara-negara di dunia ini ya istilahnya seperti itu. Agar adopsi tumbuh ya, di sini pemerintah perlu memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana jaringan desentralisasi istilahnya harus diperlakukan, atau membuat peraturan yang akan merangkulnya untuk memacu inovasi dan investasi di sektor ini dari di setiap negara masing-masing ya, di seluruh dunia ini. Itu yang dimaksud. Jadi meminta kepada pemerintah untuk memberikan pedoman yang jelas ya, kepada memberikan jalan kepada Picoin istilahnya yang jelas tentang bagaimana jaringan terdesentralisasi harus diperlakukan. Maksudnya seperti itu. Jadi mau diperlakukan seperti apa itu ya, dari negaranya sendiri harus membuat istilahnya pedoman yang jelas yang harus disepakati oleh Pi Core Team atau Pi Network. Nah, supaya bisa merangkul istilahnya atau inovasi terbaru dan investasi di setiap negara ya, di sektor ini maksudnya. Terus ketiga ya, di sini ketiga, keamanan. Jaringan Pi juga perlu membangun infrastruktur keamanan yang solid jika ingin berhasil diadopsi. Jadi salah satu dari semua keterangan ini yang juga yang harus ya istilahnya ditekankan ya, solid ya, supaya ingin berhasil diadopsi. Ini berarti menerapkan protokol keamanan di sejumlah pengguna. Nah, jadi di setiap pengguna atau di setiap negara itu mungkin ya seperti itu, harus ada protokol keamanan di seluruh pengguna ya, pengembang dan infrastruktur inti ya, serta memiliki strategi respon yang efektif jika terjadi pelanggaran atau masalah keamanan. Jadi ini di sini yang dimaksud ya, seperti ya, jadi harus ada tim protokol keamanan di setiap pengguna di setiap negara. Begitu kira-kira maksudnya ya. Jadi biar menghindari yang terjadi seperti ada pelanggaran atau masalah keamanan yang terjadi ya, jadi cepat dianulir. Selanjutnya di sini potensi investasi koin Pi. Istilahnya potensi investasi koin Pi seperti apa ya? Di sini kita coba bahas. Nah, Picoin memiliki potensi untuk memberi investor pengembalian yang kuat di masa depan. Nah, ucapnya ya, tetapi hanya waktu yang akan menjawabnya. Sebagai mata uang kripto, ini terdesentralisasi dan tidak memerlukan intervensi atau dukungan pihak ketiga dari bank sentral. Jadi Picoin tidak perlu lagi diintervensi ya, seperti itu. Karena dia sudah mempunyai istilahnya gimana ya, sudah mengetahui segalanya ya sebelum terjadi. Jadi nggak perlu lagi diintervensi atau dukungan pihak ketiga dari bank sentral. Nah, hal ini membuatnya jauh lebih tidak stabil dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Nah, jadi hal ini membuatnya jauh lebih tidak stabil dibandingkan dengan mata uang kripto lainnya. Terlebih lagi ya, pasokannya yang terbatas dan biaya transaksi yang rendah menjadikannya pilihan menarik bagi investor. Ya jelas lah ya, karena biaya transaksi yang sangat rendah, cuma 0,00 wais. Mantap. Ya, menjadikan investor pasti ya berburu-buru lah ya untuk menyerok gitu. Seperti itu ya. Oke, lanjut lagi di sini.
Pertumbuhan proyek jaringan Pi juga diperkirakan akan meningkat dari waktu ke waktu. Jadi di sini dikatakan ya, pertumbuhan proyek jaringan Pi juga diperkirakan akan meningkat dari waktu ke waktu, insya Allah, amin. Nah, karena lebih banyak orang bergabung dengan jaringan yang dapat menciptakan peningkatan permintaan koin Pi dan berpotensi meningkatkan nilainya. Jadi di antara semuanya seperti ini ya. Jadi akan membuat koin Pi akan memang sih akan berpotensi meningkat ya, meningkat karena semakin banyak penggunanya dan pengembangnya juga, istilahnya seperti itu. Pengembang juga berbondong-bondong untuk bergabung ya, seperti menjual barang-barang dagangannya ya, untuk berdagangnya ya, membuat ya istilahnya seperti itu. Oke, tim di belakang Pi juga terus berupaya untuk meningkatkan kegunaan dan pengalaman pengguna. Di sini disebutkan dalam kurung UX ya, platform yang dapat menyebabkan lebih banyak orang bergabung dalam jaringan dan meningkatkan nilai koin. Selain itu, ya di sini dibandingkan dengan Bitcoin yang membutuhkan biaya operasional yang cukup besar. Karena kenapa ya? Karena proses penambangannya yang intensif energi. Sedangkan Pi Network mengandalkan kontribusi energi pengguna yang sangat-sangat rendah melalui smartphone mereka, sehingga membuatnya jauh lebih efisien berdasarkan desain ya, seperti itu. Nah, ini bisa menjadikan Pi ya, istilahnya bisa menjadikan Pi investasi yang jauh lebih baik dalam hal pengembalian dibandingkan dengan Bitcoin, sambil mempromosikan konversasi energi ya, konservasi. Selanjutnya kesimpulan. Sini kesimpulannya ya, jelas bahwa jaringan Pi diatur untuk menjadi perkembangan yang menarik di dunia cryptocurrency. Jadi kesimpulannya seperti itu. Terus, dan potensi adopsi yang meluas bisa menjadi dan mengubah permainan namun mainnet terbuka masih beberapa bulan lagi, dan keberhasilan proyek akan bergantung pada bagaimana pengembang mengatasi tantangan teknis dan peraturan tertentu. Hanya waktu yang akan menentukan seberapa sukses Pi Network nantinya ya. Tetapi sementara itu banyak investor yang mengawasi kemajuannya. Wow, ini sangat-sangat luar biasa, ngeri ya, ngeri. Jadi pergerakan Pi Network emang sih banyak yang ngintip-ngintip ya, banyak investor yang udah ngintip-ngintip. Nah, seperti itu. Oke deh, semoga saja apa yang kita harapkan ke depannya, Pi Network bisa menjadi sangat-sangat luar biasa buat kita ya, para pioner semua. Jadi salam untuk para pioner semua, semoga kita bisa berhasil dalam proyek ini bersama-sama, dan kita bisa menikmati itu ya, sesuai dengan mimpi-mimpi selama ini yang para penyinyir semuanya ya, mungkin nggak tahu lah ya seperti apa nanti jadinya. Oke, untuk sobat semuanya ya, terima kasih udah istilahnya sempat untuk nonton videonya ya, dan mungkin saja untuk sobat semua bisa terhibur, dan terima kasih banyak ya untuk informasi terima kasih banyak untuk atensi kalian ya yang udah nonton, dan jangan lupa lagi ya yang belum subscribe, di subscribe dulu, like, komen, dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.